Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak capek? Masih semangat ya? Alhamdulillah warahmatullahi Alhamdulillah yang syukur bila yang ba'du. Dari yang sudah disampaikan oleh Habib Idrus, saya menangkap ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa ternyata beliau menyebutkan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang ngarang kitab Futuhat Makkiyah. Kalau saya lihat sejarah beliau itu hidup di abad ke-6 Hijriah. Kalau Syekh Ahmad abad ke-12 Hijriah, berarti 6 abad selisihnya, 600 tahun, luar biasa. Syekh Ibnu Arabi, setahu saya, itu pernah merasa GR bahwa beliaulah yang sebenarnya menjabat sebagai wali kota. Ternyata setelah beliau bermunajat bertanya langsung kepada Allah, bukan beliau. Beliau cuma dikasih petunjuk bahwa yang menjabat sebagai wali kota nanti itu lahirnya dari Arab Maghrib yang ada di kota Fes. Makanya Syekh Ahmad itu hidupnya ini digiring menuju ke Fes. Digiring siapa? Digiring Allah. Allah yang ngatain semuanya. Ciri-cirinya satu, lahirnya dari Fes. Kemudian banyak orang yang ingkar kepada beliau, banyak orang yang hasut kepada beliau. Ini ciri-cirinya nanti. Ciri-ciri orang yang akan menjabat sebagai wali kota. Ternyata benar, Syekh Ahmad pada saat itu ya memang dimusuhi beberapa orang, dimusuhi beberapa ulama, beberapa kiai, karena beliau semakin viral, semakin menanjak pangkatnya, luar biasa. Nah ini sudah sudah diketahui oleh Syekh Ibnu Arabi 6 abad sebelum lahirnya Syekh Ahmad Tijani. Berarti bertahun-tahun, ratusan ini ya. Berapa tahun? Ratusan. Tidak boleh habis. Nah, para hadirin rahimahullah, yang menarik lagi tentang kasyaf-kasyaf, tentang orang-orang yang tahu sebelum terjadinya sesuatu. Itu saya teringat kisahnya namanya Syekh Yaqutul Arsy. Syekh Yaqutul Arsy itu nantinya akan menjadi muridnya Syekh Abdul Mursi. Syekh Mursi. Syekh Mursi ini muridnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nah, kehadiran Syekh Yaqutul Arsy itu ternyata sudah diketahui oleh gurunya yang nantinya akan menjadi mertuanya. Asik ya, murid jadi mantu. Saya kayaknya nanti mau program ini. Nah, Syekh Yaqutul Arsy itu seorang budak. Menurut saya beliau termasuk orang yang manis. Ya, manis itu ya agak tidak putih. Dari daerah sana ya, Afrika, kawasan Ethiopia. Nah, beliau pada saat itu, karena orang Afrika itu rata-rata orang yang kata dia sorry tadi tidak punya gaya, tadi PC, betul ya? Tadi PC, tidak punya uang. Akhirnya beliau ini jadi budak. Nah, ketika menjadi budak, beliau diajak oleh tuannya untuk bepergian. Waktu itu nyebrang di satu kayak selat gitu ya, atau laut yang memisahkan antara dua daratan, tidak memisahkan antara aku dan engkau. Nah ini antara dua di tengah lautan terjadi ombak yang cukup besar, kemudian menghantam perahu itu. Ketika menghantam perahu itu,
itu sempat menyebabkan kegelisahan para penumpangnya, termasuk rombongannya Yaqutul Arsy ini. Jadi tuannya dan beberapa budak-budak yang mengikuti tuannya ini gelisah semua. Akhirnya sang tuannya Yaqutul Arsy itu berkata, seandainya ombak ini menjadi tenang, maka saya bernazar akan memberikan atau kemerdekaan, memerdekakan salah satu budak saya. Waktu itu ditunjuk Yaqutul Arsy, nanti akan saya merdekakan budak saya yang ini. Lah Syekh Yaqutul Arsy itu non sewu secara fisik dan saya secara fisik ya. Beliau agak manis, kemudian kulitnya agak ada belang-belangnya, agak sakit gitu ya kulitnya, sehingga tuan ini memilih budak yang ini, memilih budak yang secara fisik kurang bagus. Nah akhirnya ternyata ombak itu berhenti benar setelah tuannya ini bernazar ini. Tiba-tiba ombak langsung tenang, air itu sudah mulai kondusif, kapal sudah mulai jalan dengan tenang, tidak ada ombak, tenang akhirnya semua penumpang itu. Akhirnya turun di satu daratan, ternyata tuan ini mendengar satu sosok yang hebat yang perlu disowan. Akhirnya dia sowan kepada salah satu syekh, yaitu Syekh Mursi, muridnya Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau seperguruan dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Seperguruan dengan yang orang berbeda itu Al-Busiri, seperguruan dengan beliau. Gitu. Nah, Syekh Yaqutul Arsy ini waktu itu kan dia ada di belakang. Ada yang duduk itu dia gak berani ada di depan, di belakang. Lalu tuannya yang tadi itu sowan kepada beliau, kepada Syekh Mursi, kemudian mengatakan, Syekh, di perjalanan menuju kemari saya di tengah lautan diterjang ombak kapal perahu saya. Kemudian saya bernazar untuk memerdekakan budak saya dan ingin memberikan kepada panjenengan. Sekarang saya akan mengasih yang ini. Dikasihnya bukan Yaqutul Arsy, dikasihnya yang tadi, yang temannya lain. Dia kan temannya tadi punya budak yang banyak. Diambilnya satu, sampai sekarang tak serahkan kepada Syekh Mursi. Tapi Syekh Mursi kemudian mengatakan, tadi Anda bernazar yang dimerdekakan dan akan diberikan kepada saya itu bukan yang ini, tapi yang itu kan. Kenapa Anda berkhianat? Kaget tuannya, kok tahu dia? Nah ini persoalan kasyaf. Panjenengan kok tahu? Ya sudah kalau begitu, jangan kalau mau yang ini silakan. Maunya saya pilihkan yang agak ganteng, yang agak manis ini. Tapi ternyata jangan kalau memilih yang satunya, yang membawa jangan mau. Iya, secara fisik dia memang bukan orang yang bagus, tapi hatinya sudah terkenal di Arsy. Makanya dia berjuluk Yaqutul Arsy, dan aku sudah mengetahui namanya. Bahkan sejak hari kelahirannya aku telah membuat satu bubur yang mana itu aku tujukan untuk rasa syukurku akan kelahirannya Yaqut ini. Luar biasa ini, masyaallah. Ini persoalan tentang kesyafan sudah diketahui oleh gurunya. Makanya nanti Yaqutul Arsy itu akan menjadi santri dari Syekh Mursi. Yang ketika dia nyantri dipek mantu sendiri, diambil mantu. Jadi nantinya Yaqutul Arsy itu akan menjadi mantunya
Syekh Mursi, luar biasa, masyaallah, luar biasa ini. Nah, ini juga yang sudah diketahui oleh Muhyiddin Ibn Arabi. Sebenarnya dia sudah menduga, sudah merasa bahwa saya nantinya akan menjabat. Wah, ini hebat. Ilmu saya tidak tanggung-tanggung, semuanya sudah saya kuasai. Dari ilmu zahir, ilmu batin, dari ilmu spiritual, dari ilmu biologis dan lain-lain sudah sempurna beliau. Ya merdeka, ya multifungsi beliau. Makanya banyak wirid-wirid hizib yang lahir dari beliau, tercipta oleh beliau, termasuk hizib Darul Akbar. Itu yang punya syarat pertama dari beliau, yaitu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, dan banyak wirid-wirid yang lain. Artinya beliau merasa layak. Ibarat pendekar itu, memang saya layak. Mau jurus apa? Jurus ular, panggil. Saya minta jurus ular. Langsung jadi ya. Itu biasanya kan yang suka main karoma. Nah ini ya. Karena pelaku-pelakunya ini. Nah, bahannya kamu itu belum merasa dia dulu dialami beliau. Tapi ketika beliau bermunajat, akhirnya ditunjukkan Allah, bukan kamu Ibn Arabi, bukan kamu. Nanti akan lahir munculnya dari daerah Fas yang ada di Maghrib. Bukan kamu, nanti sudah lama nanti. Waktunya itu nggak sekarang. Ternyata Ibn Arabi mengaku, oh berarti bukan saya. Berarti ada orang yang nanti akan lebih hebat lagi. Dan akhirnya beliau ditunjukkan oleh Allah. Ini ada di kitab Angko Maghrib dan kitab yang lain. Ada juga di Futuh Makkiyah sudah disinggung. Tapi lebih detailnya itu ada di kitab selanjutnya, namanya Angko Maghrib. Angko Maghrib itu Raja Wali Maluku. Angko itu artinya Raja Wali dari Maluku. Wali yang hebat dari Maluku. Lalu beliau dikasyaf oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah tentang wali-wali khotam ini. Akhirnya dia menyebutkan bahwa wali khotam itu ada 3 definisi. Ada wali khotam mutlak, ada wali khotam yang umum. Nah kemudian beliau ditunjukkan bahwa wali khotam yang pertama itu adalah wali yang menjadi pamungkas dari awal minal azal ila yaumil qiyamah. Dan itu nanti akan dijabat oleh Imam Mahdi. Nabi Isa alaihissalam, dijabat oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ada juga yang namanya wali itu bukan persoalan waktunya, bukan yang menjabat pamungkas antara minal azal ila yaumil qiyamah. Yang nutup ini Nabi Isa, bukan. Yang dimaksud khotam di situ beliau menyebutkan adalah orang yang mempunyai makom tertinggi di antara semua pangkat kewalian yang ada sejak zaman azali sampai yang berkiamat. Beliau sadar lagi, ternyata bukan saya juga. Ini sudah dijabat Nabi Isa. Yang ini dijabat oleh orang yang nanti lahirnya di daerah Fes yang ada di Maluku. Lalu belum ditunjukkan lagi satu tandanya. Nanti dia berjuluk Abul Abbas. Makanya menjadikan di dalam manaqib Tijani itu di makhlukiyahnya Sholiyah Alaman itu dia ada akhir ada kalimat ya Abul Abbas ya man bismihi mawabayanani. Siapa ya Abul Abbas itu? Dia dengan panggil setiap saat ketika makhlukiyah, ketika membaca manaqib. Ya Abul Abbas ya man bismihi mawabayanani. Wahai Abul Abbas, orang yang ketika disebut namanya hati saya menjadi nyaman, hati saya menjadi damai. Yang semula saya gelisah, yang semula saya resah,
semula saya stres, ternyata ketika disebut namanya, hati saya kemudian menjadi damai, menjadi tenang. Ya Abul Abbas ashku, wahai Abul Abbas, sekarang saya mengadu, fatigal khalbi dahani, segala kegelisahan, segala problematika, segala hal yang saya alami sekarang, saya adukan kepada Panjenengan. Ya Abul Abbas arju zilla yumnin wa amanin, tolong buat saya merasa nyaman dan aman. Ya Abul Abbas faftah fathah fadlin wamtinani, mohon mulai sekarang bukakan, futuhkan hati saya agar saya menyadari bahwa semuanya ini adalah berkat madadmu, berkat syafaat baginda Nabi, dan juga berkat dari rahmat ilahi. Disitulah si Ahmad Tijani kita panggil melalui salah satu lakopnya, melalui salah satu julukannya, yaitu Abul Abbas. Makanya banyak kemudian orang yang GR kemudian menjulurkan dirinya sebagai Abul Abbas. Ada yang sampai menduga GR bahwa Abul Abbas ini, wali kota ini lahir di kota Masyrik. Dia mengira orang hebat itu lahir di kota Masyrik, tetapi indikasi-indikasi itu ternyata tidak terdapat pada tubuh orang ini. Contohnya misalnya ada orang-orang atau murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang menganggap bahwa Syekh Abdul Qadir lah yang memiliki atau mendapatkan pangkat kewalian khotam itu. Tetapi kemudian ada riwayat yang lain, bisa Anda baca dalam kitab Tafrihul Khatir, itu gurunya yang bernama At-Tabbas mengatakan, kamu memang menjadi pemimpin para wali tetapi di masamu. Jadi beliau itu menjadi pemimpinnya para wali hanya saat masa kehidupan beliau saja. Ketika beliau sudah hilang atau habis masa atau periode waktunya, maka jabatan beliau sudah diganti atau diambil alih oleh wali yang lain. Makanya nanti dalam kitab Jami' Karomatul Auliya itu ada periodisasinya. Satu periode akan dijabat oleh satu wali mujabat, satu auta, satu muqoba, dan lain-lain ya. Tidak salah ada 4 penjuru, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 100, ada yang munculnya rojak. Jadi ada wali itu yang muncul tanda kewaliannya di bulan rojak. Nah mungkin ini masuk bulan rojak nanti malam. Wali-wali rojak itu. Jadi dalam Jami'ul Karomatul Auliya itu ada wali Rojabiyah. Dalam wali Rojabiyah ini ketika masuk bulan Rojab, maka dia kemudian dikasyaf oleh Allah, diperlihatkan semuanya. Akhirnya beliau tiba-tiba ada yang mendongakkan kepala tanpa henti, ada yang memegang tasbih tanpa henti. Artinya dia ketika masuk bulan Rajab dia bermunajat secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.